Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 6 April 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 7. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penghiburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan.
terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah keutuhan cinta. Ibarat benang yang putus dan disambung kembali, benang itu tidak akan sempurna seperti sebelumnya. Begitu pula dengan pribadi manusia yang disakiti dan dikecewakan. Meskipun ia sudah memaafkan, namun luka itu tak akan hilang seutuhnya dari ingatan. Saudara-saudariku terkasih, kasih yang tak bersyarat dan utuh kita selalu temukan dalam pribadi Yesus. Meskipun kita kerap kali mengecewakan dan mengkhianati cintanya, namun ia selalu kembali mencintai kita dengan total tanpa menghitung-hitung kesalahan kita. Yesus percaya bahwa sejatuh-jatuhnya kita ke dalam dosa, kita tetap anaknya dan akan kembali kepadanya. Untuk memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Rahmat yang luar biasa besar ini hendaklah kita sikapi dengan syukur serta tindakan yang nyata. Sama seperti Maria, saudari Lazarus, dalam bacaan Injil pada hari ini. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tindakan yang sederhana, namun syarat akan makna yang mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kemenangan hampir tiba. Sudahkah kita siap menyongsong Yesus dengan hati yang bersih? Memang kita telah mati dalam dosa, namun jika kita yakin dan teguh pada iman akan Yesus yang bangkit, niscaya kita bangkit pula bersamanya dalam kemuliaan. Marilah kita sempurnakan sikap tobat kita, agar dengan hati yang bersih, kita boleh bercahaya dalam terang kebangkitan yang Yesus pancarkan dalam kemuliaannya. Dengan demikian, hidup dan keluarga kita senantiasa menjadi berkat bagi sesama, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kiranya kita pun dapat menjadi saluran berkat dan kasih Allah bagi keluarga dan sesama di sekitar kita. Semoga demikian.